Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi kita semua. Eh, Terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah hadir di sini, yang kami hormati, yang mewakili P3K Pusat, Dr. Melina Widiawati, Majelis Pendidikan, kepada Dewan Pengawas, Dewan Komisi Etika, lalu kemudian eh, Dewan Penasihat, dan kemudian para pengurus telah hadir di Raker P3K Sumatera Utara pada hari ini. Yang pertama, kegiatan pertama akan dilaksanakan adalah laporan dan sambutan dari uh, sambutan yang dilakukan P3K Pusat. Dalam hal ini diwakili oleh Dr. Melina Widiawati. Ibu kami silakan. Kok suaranya nggak jelas ya? Halo? Halo, suaranya kok nggak jelas? Baik, sudah dengar Ibu? Halo, ya sudah terdengar sekarang. Oke, terima kasih untuk rencana pertama, yaitu sambutan sekaligus buka acara resmi dari perwakilan pengurus P3K Pusat, Dr. Melina Widiawati. Ibu, Ya, baik. Terima kasih Bapak pembawa acara. Mohon maaf, ada biasa kalau di dunia maya ya kadang-kadang putpet kita sudah biasa ya dengan kondisi seperti itu. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Dewan Pengawas, kemudian Dewan Pembina, ya. Aduh, ini sebentar. Ini HP saya harus dicas dulu ini. Nanti. Kemudian salam takjim dari kami pengurus pusat. Saya diamanahi untuk membuka rapat kerja Komda Sumatera Utara. Terima kasih kepada tim Komisariat Daerah Sumatera Utara. Dalam hal ini ada Ibu Yusra Dewi Siregar, kemudian ada Bapak Kiki Maulana Apandi, kemudian Ibu Lestari Ginting, dan juga Bendahara Ibu Lister Epa Simangunsong. Dan tentu di bawah arahan yang sangat membanggakan dari Prof. Budi, begitu ya, yang energinya itu menyebar kemana-mana, begitu ya. Jadi alhamdulillah P3K punya Prof. Budi, begitu ya. Jadi terima kasih untuk Sumatera Utara ini yang selalu istilah anak sekarang itu gercep, begitu ya. Nah, jadi kami dari pengurus pusat tentu saja sangat bangga dan mencoba mengambil inspirasi gerak cepatnya, begitu ya, bahwa P3K sebagai organisasi yang baru ini tentu saja memerlukan ikhtiar yang di atas rata-rata. Ya, jadi mudah-mudahan ikhtiar kita ini dapat memajukan perkumpulan praktisi profesi kesejarahan sebagai organisasi profesi mendapat tempat yang semakin signifikan ya. Kok nggak ada apanya Bu? Apa gambar Ibu? Oh, nggak ada saya. Oh, nggak ada ya? Oh, gimana ya? Ada. Ini ada ya? Iya.
Ya. Nah, jadi mudah-mudahan nih dengan kerja ikhlas, kerja keras di pengurus pusat yang kemudian ini direspon oleh Komda Sumatera Utara, tentu saja pertama mendapat berkah dan juga memberi penguatan untuk Ya. eksistensi keberadaan P3K ini. Ibu Bapak sekalian, sebagaimana yang diungkapkan di dalam anggaran dasar ya, bahwa P3K itu kan merupakan wadah tenaga profesional bidang kesejarahan dan tenaga ahli lain yang bergerak di bidang sejarah. Nah, jadi ini adalah amanah kita sebagai pengurus maupun anggota P3K untuk bersama-sama menguatkan, memberdayakan agar organisasi ini bisa berjalan sebagaimana dimaksud dari tujuan pendirian P3K ini. Ya, kami dari pengurus pusat mengucapkan selamat melaksanakan rapat kerja. Kami menunggu program-program yang bisa dimunculkan dari daerah, yang insya Allah juga akan bisa menginspirasi P3K pusat ya, karena kita kan tidak dalam arti pendekatan top down. Kita mencoba menggunakan pendekatannya adalah bottom up. Ya. Jadi memang rapat kerja di Komda yang dalam hal ini memang baru Sumatera Utara nih yang ada ya. Nah, kami sangat menunggu hasil rapat kerja yang bisa memberikan penguatan dan pemberdayaan organisasi kita ini. Sekali lagi, mudah-mudahan rapat kerja ini bisa mencapai tujuan yang optimal ya untuk kemajuan P3K Komda Sumatera Utara dan juga menjadi salah satu pilar bagi kekuatan P3K pusat. Memang kita belum banyak berkiprah ya karena memang baru ini, mudah-mudahan nih nanti akan ada lagi pertemuan di Surabaya ya, kita akan berpicu dengan waktu ya supaya bisa segera, karena ternyata di daerah juga sudah banyak yang merespon begitu ya, baik secara pribadi maupun dari komunitas yang ingin segera mengetahui lebih banyak lagi program dari P3K secara detail gitu. Mereka menanyakan apa yang bisa ditawarkan oleh P3K dalam memajukan tenaga profesional kesejarahan di Indonesia ini, menawarkan apa begitu ya. Nah, tentu Ibu Bapak sekalian, sebagaimana Ibu Bapak mungkin sudah mengetahuinya, salah satu program kita yang utama sekarang yang di depan mata itu adalah kita punya yang namanya LSP P3 ya, terkait dengan tenaga kesejarahan, khususnya itu adalah penulis sejarah. Nah, ke depan yang akan kita kembangkan, coba kembangkan kompetensi terkait dengan konsultan sejarah dan juga kreator konten kesejarahan ya. Tapi itu masih dalam proses Ibu Bapak ya. Yang sudah pasti kelihatan nih sudah paling dekat itu yang akan kita laksanakan itu di LSP P3 yang dimiliki oleh P3K adalah penulis sejarah ya, yang memang selama ini juga sudah berjalan tetapi dilaksanakan oleh LSP P2 yang hanya berlaku di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan saja. Jadi untuk tenaga-tenaga yang ada di departemen saja. Nah, untuk itulah kehadiran P3K adalah sebetulnya ingin mencoba meraih tidak hanya tenaga kesejarahan yang ada di kementerian saja, tetapi juga di luar kementerian, misalnya di komunitas, ya, kemudian sekolah, ya, kemudian individu-individu, ya, yang memang punya perhatian terhadap kemajuan kesejarahan di Indonesia, profesi kesejarahan di Indonesia, kita akan coba tawarkan ya kerjasama dan juga berbagai program yang dalam hal ini terus kami godok, ya, terus kami menyerap aspirasi dari ibu bapak sekalian dari daerah-daerah ya yang dapat kami harapkan dalam hal ini. Nah, untuk itu ibu bapak sekalian, sekali lagi selamat melaksanakan rapat kerja
dan kami menunggu hasil rapat kerja ini ya, karena saya sangat antusias ya. Ini sebagai Komda pelopor begitu ya. Jadi masuk sejarah nih, sejarah P3K. Komda nomor 1 adalah Komda Sumatera Utara. Selamat rapat kerja. Mudah-mudahan Tuhan memberkati dan segala sesuatunya berjalan lancar. Dengan ucapan basmalah, saya buka atas nama pengurus pusat P3K, rapat kerja Komisariat Daerah Sumatera Utara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu. Mungkin mau Sama-sama, ngajar Prof. lagi Ibu, nggak apa-apa. Budi. Ya, Iya, mungkin Ibu saya Mbak ini Tina mau izin ini. ya karena harus masuk Ya, nggak kelas nih, apa-apa. Prof. Budi. Ya, Ibu Bapak Ya, sekalian, terima kasih. Salam sehat dan bahagia selalu. Salam dari Bandung, dari UPI. Terima kasih. web. Ya, kapan-kapan saya ke situ ya. Ikut rapat kerja ya. Ya, permisi. Ya, Mbak Er. Take care. Terima kasih, Prof. Budi. Ya, sama-sama Mbak Erlina. Ya. Yap. Acara selanjutnya yaitu untuk dokumentasi kegiatan Beda remote. membuka kamera. Ulang, nggak dengar itu. Halo, Budi. Halo, Budi. Oke, udah. Oke, 1, 2, 3. Oke, lagi ya. 1, 2, 3. Udah. Baik, kita masuk ke rapat kerja P3K Sumatera Utara. Saya serahkan kepada untuk pemimpin jalannya rapat kerja. Kepada Ibu Iris. Di sini pun di sini. Di sini juga. Bapak saya siang ya kita semua. Yang pertama kita harus bersyukur Tuhan Yang Maha Esa atas izin dari Allah Subhanahu wa taala dan kebetulan praktis profesi kejarahan Komisariat Daerah Sumatera Utara 2024. Selanjutnya salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang hadir. Sebelum kita mulai menerangkan, terima kasih yang tidak dilakukan yang pertama kepada tadi keluar dari acara karena beliau tadi
Tentunya kehadiran beliau dalam atas pelaksanaan yang lalu dalam pusat para pengurus kegiatan dan mulai dari nasihat dari pengawas, ada Ibu Lila, kemudian tadi ada Ibu Lila, kemudian dari Dewan Komisi Etik ada Prof. Puji, Dewan Pengawas tadi Pak Nuhung juga ya. Dewan Penasihat Pak Dr. Nuhung, terima kasih sudah hadir. Kemudian dari beberapa bidang kepengurusan ada Bu Desi, kemudian ada Pak Hidayat, dan tentunya terima kasih kepada Ibu Lestari Dara yang tentunya Dara yang paling sibuk ya setiap acara kita, mungkin paling repot, paling sering saya kontak komunikasi ya salah kita. Kemudian ada Pak Kiki juga, Ibu Bendahara berhalangan hadir karena dia jadwal kontrol kebetulan itu baru beberapa waktu yang lalu itu kena tipes, jadi ini waktunya beliau kontrol, jadi mohon izin tidak bisa hadir. Katanya beliau janji ikut hadir di Zoom, mungkin masih di rumah sakit atau. Dan kemudian juga terima kasih kepada semua pihak yang sudah turut berpartisipasi dalam melancarkan kegiatan rapat kerja kita pada hari ini. Sebelum ke acara raker, mungkin ada beberapa hal yang akan saya sampaikan terkait kegiatan-kegiatan yang sudah kita laksanakan pada beberapa waktu yang lalu. Yang pertama itu ada kegiatan soft launching dan sosialisasi P3K Sumut yang kita iringi dengan diskusi masyarakat menulis sejarah. Waktu itu ada 2 narasumber, ada M. Aliska, kemudian ada Fatimah Jaka dari Islam Bergerak, komunitas Islam Bergerak. Kemudian itu kegiatan kita laksanakan secara daring. Kemudian ada kegiatan pelatihan pengurus P3K Sumut yang kita barengi dengan kegiatan seminar sejarah. Ada 2 narasumber waktu itu, Bapak Ibu Rosmaida, kemudian Bapak Bisa Masaraki dari Usia Alumni. Yang terakhir kita melaksanakan kegiatan seminar dalam rangka Hari Nasional, kita laksanakan juga jalan-jalan. Itu beberapa kegiatan yang sudah kita laksanakan, dan untuk raker baru ini kita laksanakan sebenarnya memang seharusnya sebelum memulai program kita sudah raker terlebih dahulu, tapi memang mengingat beberapa kendala-kendala maka kita ada kegiatan yang sudah kita laksanakan sebelum melaksanakan raker. Jadi kita harapkan dengan rapat kerja hari ini nanti ke depan selama 1 tahun ini kita sudah memiliki kegiatan-kegiatan rutin yang bisa kita realisasikan. Saya yakin Bapak Ibu juga berpikir bersama dengan saya bahwa kegiatan kita tidak perlu banyak-banyak, yang penting terlaksana. Sedikit pun jumlah kegiatannya sedikit, tapi ada terlaksana, ada realisasinya. Karena kalau banyak-banyak juga nggak salah kita laksanakan dulu hebat-hebat, kalau tak bisa direalisasikan itu kita sama dengan ini ya kayak asum gitu ya. Bapak Ibu, kemudian yang berikutnya mungkin nanti kita perlu bincangkan di sini adalah terkait dengan besaran iuran. Besaran iuran kita yang kita harus sepakati bersama tentunya yang akan kita gunakan untuk beberapa kegiatan-kegiatan, keperluan kegiatan, misalnya ini ada ujungnya, kemudian untuk konsumsi, nanti uang kebersihan dan sebagainya, tentunya kita butuh biaya selama 1 tahun. Jadi besaran itulah yang kita akan lihat kira-kira estimasinya berapa yang kita bisa sepakati. Mohon masukan dari Bapak Ibu sekalian nantinya. Kemudian nanti kita berharap pada setiap bidang untuk menyampaikan program-programnya juga. Tapi kalau tidak hadir nanti di Zoom, mungkin kita bisa bahas karena sudah ada materi yang diberikan oleh masing-masing pengurus bidang. Nanti kita bisa bahas secara bersama di di ruang Zoom ataupun di
di ruangan offline yang kita hadiri bersama sekarang. Kemudian yang penting untuk kita sampaikan adalah salah satunya adalah besaran kas kita, bukan kas ya, karena waktu acara pelatihan kemarin kita belum punya kas, tapi ada sumbangan dari masing-masing kita semua pengurus. Waktu itu totalnya 2 juta, saya lupa. Tapi yang saya ingat beliau melaporkan bendahara satunya 800.000. Ya, dari uang yang kita kumpulkan kemarin 2 jutaan itu diadakan pelatihan. Ada dari beliau kemarin saya lupa menterinya, tapi saldonya 800.000 Bapak Ibu sekalian. Jadi kita anggap aja ini tas awal kita, karena dari kita juga uangnya semua dari kita yang sudah terkumpul. Kemudian untuk kegiatan hari ini nanti mungkin juga akan ada pengeluaran-pengeluaran yang kita lakukan, termasuk kebersihan untuk beli roomnya dan sebagainya. Mohon maklum kita bersama. Nah, kemudian yang berikutnya yang perlu kita sepakati nanti dalam raker ini adalah bahwa apa ya, kayak gimana bilang, saya bukan mau curhat, tapi kita sebenarnya banyak gitu ya, itu pembahasan itu banyak, tapi mungkin karena kesibukan dari masing-masing, tapi dalam setiap kegiatan agak susah untuk berkumpul bersamanya gitu. Saya berharapnya sih kalau dalam praktek ini kita lebih enaknya hadir offline gitu ya, supaya namanya raker ya, kita perlu bahas satu persatu programnya, setuju nggak kawan-kawan, ketuk palu dan sebagainya gitu. Tapi kita sangat maklum memang kondisi-kondisi kita semua yang dalam keputusan itu tentunya yang punya kesibukan yang luar biasa. Jadi waktunya tidak ini. Dan terima kasihlah kepada apresiasi tinggi tentunya kepada kita yang selalu menyumbangkan waktu, kepada Bapak Ibu yang selalu menyempatkan. Prof Puji misalnya kita tahu gimana sibuknya, tapi menyempatkan hadir itu terima kasih yang tak terhingga Pak Nuh, Bu Lila, Pak Kiki, Mbak Dara, Mbak Desi, Prof Budi juga walaupun secara online Bapak Hidayat ya. Prof Budi juga walaupun secara online tapi beliau tetap mendukung gitu. Jadi tentu apresiasi tinggi untuk kita semua yang tetap meluangkan waktu, membagi waktu di tengah kesibukan kita semua. Karena menurut saya kita semua menerima amanah ini untuk menjadi pengurus di P3 tersebut ini, kita sudah bayangkan konsekuensi yang akan kita hadapi ke depan. Termasuk salah satu yang paling susah ini tentunya membagi waktu. Kita sudah bayangkan itu. Jadi karenanya saya mewakili kita semua kepengurusan ini menyampaikan mohon maaf dulu. Tadi sudah terima kasih. Mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila di setiap acara yang kita laksanakan tentunya banyak kekurangan-kekurangannya, banyak kendala, banyak ada masalah yang muncul dan sebagainya, itu kita mohon maaf. Ada kekurangan-kekurangan seperti hari ini pasti banyak kekurangan yang tentunya kita sudah berusaha untuk mempersiapkannya, tetapi kita manusia biasa yang punya kelemahan yang tak luput dari kehilangan dan salah. Jadi sekali lagi atas nama seluruh pengurus harian kami mohon maaf kepada Bapak Ibu semua, Pak Dewan Penasehat, Dewan Pengawas dan sebagainya. Dan kita berharap tidak mengurangi semua kekurangan, tidak mengurangi nilai dari semangat kita untuk memajukan organisasi ini seperti yang disampaikan oleh Ibu tadi. Itu saja yang pengantar ke acara ini. Selanjutnya kita akan menyampaikan program dari masing-masing. Kita nanti serahkan kepada Pak Kiki mungkin yang dari mana yang mau kita bahas. Demikian saja saya tutup dengan memberikan topik hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Ketua, Ibu Yusra Dewi Siregar yang telah menyampaikan sambutan dan juga arahan untuk keberlangsungan apa saja pada sore hari ini. Agenda selanjutnya yaitu pemaparan program kerja dari 5 bidang yang ada di P3 tersebut ini.
Saya kira dimulai dari yang sudah berada di sini. Silakan kepada perwakilan di dalam komunikasi dan publikasi untuk menyampaikan program kerjanya untuk sama-sama kita bahas. Nanti akan kita lihat lagi bidang-bidang yang lain untuk dipersilakan menyampaikan program kerjanya. Silakan kepada perwakilan di dalam komunikasi dan publikasi. Dayat, sini. Sini. Biar, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ibu Ketua P3K Komda Sumatera Utara, Bapak Ibu Dewan Penasihat, Dewan Etik, dan juga Prof. Budi selaku yang menjadi semangat utama dari pengurus Komda Sumatera Utara sehingga hari ini bisa melakukan rapat kerja untuk yang pertama kalinya. Langsung saja saya Abed Pariburi mewakili dari bidang publikasi dan komunikasi. Dalam hal ini akan menyampaikan beberapa program kerja yang sudah kami diskusikan. Jadi yang pertama di dalam kepengurusan ini selain saya ada Pak Desi Mayasari. Nah, jadi dalam mungkin untuk program 1 tahun kami merencanakan yang pertama itu mengelola media sosial. Nah, sampai hari ini media sosial yang ada dari P3K Komda Sumatera Utara itu masih berupa Instagram. Dan alhamdulillah sudah ada beberapa postingan dari mulai pertama kali dibuat sampai hari ini tadi kami memposting tentang informasi pelaksanaan kerja kita hari ini. Kemudian juga nanti mungkin kami akan membuat media sosial yang lainnya seperti Facebook, kemudian Twitter, dan mungkin nanti kalau memang bisa dikoordinasikan kami juga berharap bisa membuat TikTok, karena kan sekarang media sosial TikTok ini sangat booming di kalangan Gen Z. Mungkin dari TikTok nanti selain memperkenalkan P3K, bisa juga nanti memantik dari para Gen Z untuk lebih banyak lagi belajar sejarah dan lebih mengetahui tentang sejarah. Lalu yang kedua, kami juga nanti ingin melakukan membuat flyer atau pamflet dalam hal ini untuk kegiatan Hari Besar Nasional maupun yang ada kaitannya dengan sejarah. Jadi nanti pamflet atau flyer ini akan dimuat atau dipublikasikan di media sosial yang dimiliki oleh P3K Komda Sumatera Utara. Lalu yang ketiga, kami juga merekomendasikan supaya ini bisa menjadi branding dari P3K, dan juga ini kan merupakan seperti yang disampaikan oleh P3K tadi, bahwasanya kita dari P3K ini untuk yang pertama kali ingin membuat pelatihan penulisan. Nah, mungkin di bagian ini kami juga merekomendasikan sama bidang penulisan ini ya untuk dapat membuat penulisan. Nanti penulisan ini dipublikasikan
di website. Jadi rencana kami nanti juga ingin membuat website. Mungkin dalam hal ini karena apa baru, nanti websitenya mungkin masih domain .org. Nanti mungkin kalau misalnya nanti pertanyaan dari BPK sudah lancar, sudah segar, bisa juga nanti kita beli domain sendiri supaya apa namanya, kalau memungkinkan website ini nanti tidak hanya diisi oleh tulisan dari para pengurus ataupun bidang penulisan ilmiah, tapi bisa juga dari media tulisan dari penulis secara yang lain untuk ditampilkan di website P3K. Selanjutnya yang terakhir, mungkin ini termasuk juga salah satu yang hari ini paling yang penting, yaitu podcast. Jadi ada pikiran kami untuk kita ini bisa membuat podcast. Jadi kalau yang ini bisa memungkinkan, karena memang kalau untuk membuat podcast ini ukurannya berupa kemudian perlengkapan berupa kamera, kemudian alat-alat lainnya itu juga berkaitan podcast. Misalnya khusus untuk podcast ini mungkin nanti dibicarakan lebih lanjut nanti, dan juga mungkin ada saran-saran dari para pengurus maupun dari bapak yang hasilnya mungkin itu saja yang harus disampaikan dari bidang publikasi dan komunikasi. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada bidang komunikasi dan publikasi. Saya kira diskusinya nggak usah terlalu formal ini. Jadi kita langsung bahas saja. Mungkin ada masukan dan saran dari Bapak Ibu untuk bagian atau bidang komunikasi dan publikasi. Terima kasih banyak ya mengikuti dengan kemampuan yang SDM yang luar biasa dan kendaraan yang bisa dari misalnya di kegiatan ini aja, nah kita katakan harus buat kritik ya. Tujuan kita apa, membangun kesadaran dan sejarah kalangan publik, salah satunya melalui kegiatan ini direkam waktu bisa dengan musik-musik nasional kita masukkan siapa ada mahasiswa, mungkin ada dari antara bisa mengedit itu satu itu hari ini dapat kerja ya kan, kita mulai aja dari yang sederhana, nanti setiap kegiatan kita membuat sibuk itu ada YouTube-nya ya, kegiatan. Jadi publikasi itu kan Facebook ya. Jadi urus dulu lah, terus nanti masing-masing HDUI, selesai aku kita itu tidak sampai ternyata cita sejarah yang besar-besar kayak tadi banyak penelitian ada beda ya dengan publikasi. Penelitian tidak ada. Oh, kegiatan itu berarti publikasi kan kalau yang bisa. Tadi website kita itu yang tidak saat itu dia tidak ramah kesehatan publikasi ini tidak ada ini kita harus menjadi antara dua ini sedangkan ya kalau kita memang tidak ada orang kemudian disebutkan buat diri sendiri kan walaupun yang kita jelasnya
bergabung di kita ini pasti itu kan menjadi satu kebersamaan kita. Jadi kami ini berpati kita juga angkat juga dan perlu melalui kegiatan komunikasi. Ada sebesar, ada nasi, dari hal yang sebenarnya itu. Jadi orang butuh gitu. Memang ini kan kedua orang, dan ini orang yang aktivitasnya seperti kalau karena kita tuh manusia. Jadi memang ini sedikit apa? Ini saja bahasa. Yang sedikit sudah masih jangan ada. Jadi berapa kerja bergulir aja, bergulir kita buat aja. Jadi Bu, program kerja yang dibuat dari itu bagus dengan isi apa yang bisa yang jadi begitu. Jadi pun itu emang membacanya, ya kan? Mungkin bisa saya ya kan? Mahasiswa kita sekarang segala macam. Booming, kalau jadi kita, ya, semua lah. Kita saya juga kecil di pilihan, lalu mahasiswa kan kekuatan kenapa itu Terima kasih atas pertanyaan produksi Pak Nuh, silakan. Lihat tadi sangat bagus sekali, ya sudah masuk seperti pengalaman. Kalau kita lagi, masuk ke pengalaman, ya apalagi video juga ya, jadi di media ini adalah dan bagaimana juga media kita masukkan program AS2 tidak ada penerimaan proposal dari S2 ini bisa kita ke PPDK. Jadi akan apa namanya ini akan berjalan kita terus menjadi program kita. Dan ini adalah sangat bagus dan biasa karena ada 3 institusi perguruan tinggi yang bersama-sama kita. 3 milik masuk kita juga video, ya, masuk kita pakai konten yang bisa kita punya video semua masukkan kita. Karena itu semua adalah tidak ada yang gratis. Ya, mulai schedulernya, responnya, videonya, semua gratis. Malah di situ dapat kita semakin banyak konten-konten yang bisa masukkan, mungkin nanti akan diberikan intensif, ya. Jadi kita akan mengembangkan terus dan sekaligus kolaborasi kita dengan apa yang dilakukan dengan perguruan tinggi yang sama ini. Masukkan kita punya oleh sekarang kita punya kursus kita nanti masukkan ke segala kita, ya, ketiga ya kita ini karena sementara sekarang kita untuk mencari siswa-siswa yang bisa memprestasikan. Dan itu sudah bagus, sudah ini sedikit tambahkan saja. Semua dari media dan media-media yang gratis ini tidak terlalu lumayan, tapi dia akan memperhitungkan kita dan semakin banyak suara kita akan ada intensi akan diberikan kepada kita. Itu untuk sementara.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Nuhu dan juga sebelumnya tadi ada Prof. Jati. Saran-saran dan masukan telah kami catat untuk perbaikan program kerja dan bagaimana secara nanti realisasinya akan kemudian kita diskusikan kembali. Selanjutnya karena sebenarnya kalau dilihat hanya bidang publikasi dan komunikasi dan publikasi yang hadir di sini dan Zoom. Namun memang ada beberapa yang telah mengirim semacam programnya sebenarnya. Mungkin ini nanti saya atau Ibu Bu Yusra mungkin akan membacakan untuk kita bahas bersama. Yang selanjutnya itu silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya bagian bidang komunikasi dan publikasi. Selanjutnya mungkin saya akan bacakan dan kita meminta masukan dari semua pengurus ya. Bidang kegiatan dunia itu secara umum sudah kita lakukan sebelumnya tadi di tahun yang lalu ada kegiatan-kegiatan dunia. Namun kan namanya kita organisasi itu butuh sesuatu yang memang masing-masing dari kita pengurus itu punya manfaat. Nah, di antaranya mungkin kita bisa selenggarakan workshop atau pelatihan seperti yang disampaikan oleh Ibu Berlina bahwa tujuan kita berkumpul di sini juga untuk bagaimana mensertifikasi sejarawan atau sebagai pensejarah. Nah, untuk sampai ke sana kan kita butuh pelatihan. Kita mungkin bisa agenda untuk mengundang trainer melatih di sini dan sebenarnya mungkin bukan hanya dari pengurus saja, kita juga bisa undang atau kita bisa ngajak peserta dari yang lain, misalnya koreksi jejaring Bapak Ibu dan misalnya. Lalu kemudian selain itu juga tantangan di kalangan dosen dan tidak hanya dosen, saya kira mahasiswa juga itu kan sekarang dipantang sebenarnya pribadi yang untuk menulis publikasi terutama di jurnal yang bereputasi atau paling tidak jurnal yang ada di gitu kan. Itu kan juga perhatian juga. Jadi mungkin kita bisa melaksanakan workshop. Selain itu juga anggota atau pengurus di perkumpulan ini kan ada yang dari universitas pendidikan. Itu mungkin itu bisa menjadi diskursus yang menarik. Para guru-guru diundang untuk dilatih bagaimana pedagoginya dan seterusnya, dan itu juga bisa memanfaatkan perkumpulan ini dalam konteks semacam mereka kita latih dan mereka bisa membayar dan seterusnya. Jadi dari situ mungkin bisa organisasi ini bisa berkembang tidak hanya dari iuran-iuran yang mungkin ada kesepakati. Lalu kemudian seminar baik berkaitan dengan peringatan sejarah yang pasti berkolaborasi dan komunikasi dan publikasi atau diskusi publik. Jadi saya kira bobot dari organisasi ini bisa tidak hanya diskusi publik yang kegiatannya saja, tapi ada manfaat yang bisa dimanfaatkan oleh pengurus masing-masing. Saya kira itu dari bidang kegiatan dunia yang mungkin nanti bisa dikolaborasikan dengan bidang-bidang. Terima kasih. Mungkin ada masukan dan saran kepada semua pengurus yang hadir di sini maupun yang langsung. Terima kasih Pak Diki untuk bidang kegiatan ilmiah seperti yang kita awal sampai memang kita yang seperti 12 dari beberapa program ini kita menganggap yang kita ini ada 5 ya. 5 bisa kita realisasikan secara maksimal sehingga bermanfaat untuk semuanya ya.
Kemudian saya mungkin saran ini yang untuk diskusi publik itu dengan tema yang variasi jadwalnya kita sepakati aja mungkin di forum ini apakah kita buat diskusi itu sekali sebulan atau sekali 2 bulan atau triwulan gitu. Jadi supaya kita punya agenda tetap yang memang sudah kalau nanti setiap 1 bulan atau 2 bulan tapi tidak kita putuskan nanti itu bisa kayak lari gitu ya. Jadi kalau kita putuskan kali 2 bulan misalnya, maka bulan depan temanya apa, pembicaranya siapa, pesertanya dari mana, sudah ada agendanya. Jadi kita punya agenda rutin yang setiap bulan atau setiap 2 bulan atau triwulan yang ditunggu-tunggu gitu. Dan kita perlu mungkin untuk bidang kegiatan ilmiah ini nanti sudah menyusun apa ya semacam rundown-nya ya untuk setahun itu mulai dari narasumbernya, misalnya diskusi ini itu mari kita berdayakan mungkin mahasiswa-mahasiswa kita juga gitu ya. Jadi mereka juga punya apa ya mungkin bukan hanya untuk menulis tapi juga melatih mereka untuk menyampaikan apa yang mereka tulis gitu. Jadi ganti-gantian misalnya nanti bulan depan diskusinya temanya tentang apa, kemudian narasumbernya mahasiswa dari USU, UNIMED, atau dari UIN, atau USI, dan lain sebagainya gitu. Kemudian nanti untuk diskusi yang berikutnya, mungkin temanya yang lain lagi, kemudian narasumbernya kita di antara kita bisa juga guru atau yang lainnya gitu. Jadi seperti di Prof tadi memang ada juga bermanfaatnya nanti untuk BKD kan kalau misalnya ada itu kan kita upayakan nanti ada di sertifikatnya gitu. Jadi bisa lebih memiliki manfaatnya secara strukturnya ya Prof ya bukan hanya akademisnya gitu. Kemudian yang nomor 1 tadi pelatihan sertifikasi ekonomi sejarah kita ingin menunggu dengan P3 pusat tadi, P3K pusat tadi juga disampaikan Bu Elina bahwa program yang paling memungkinkan dalam waktu dekat direalisasikan oleh P3K pusat itu adalah pelatihan sertifikasi penulis sejarah. Jadi kalau itu mereka bisa realisasikan nanti kita bisa ambil di mana? Apakah kita bisa ambil di daerah Sumatera Utara? Dan memang kalau ini bisa kita handle itu dananya juga besar ya, dananya besar karena kayak kita itu Prof yang di UNAIR itu ya Prof, itu kebetulan kita dibiayai oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ya Prof ya. Jadi kalau kita tanya di panitia kalau per orang bayar kalau nggak didanain itu sekitar 15 jutaan gitu. Jadi ini kita mungkin bisa konsultasi dengan P3K pusat nanti kalau mereka sudah jalan, karena kita nggak bisa jalan ya kalau mereka belum jalan. Jadi setelah mereka jalan itu kita bisa benchmarkingnya yang bisa online, bisa offline mereka untuk mempelajarinya. Tadi Bu Adrina sampaikan bahwa akan ada pertemuan Surabaya katanya untuk P3K itu. Mudah-mudahan nanti kita ada diundang dan ada bisa hadir di sana. Karena saya pikir memang kita juga sudah berjalan hampir beberapa bulan ini, tapi kita kan perlu koordinasi dengan P3K pusat karena kita tuh bulan dari mereka supaya kita tidak lari dari ADRT yang sudah mereka susun. Jadi kita perlu melakukan semacam koordinasi, konsolidasi ataupun benchmarking dengan mereka untuk merealisasikan program-program kita. Jadi sertifikasi dan sejarah ini memang sangat berpeluang ya, sangat berpeluang dan bisa kita berikan bukan hanya ke dosen-dosen, bisa ke alumni mungkin ya kan, karena untuk SKPI mahasiswa juga ini bisa ya kan, nah, kalau mereka punya sertifikat penulis sejarah, jadi mereka akan lebih berpeluang di lapangan di dunia kerja. Jadi dan berpisah artikel lain saya pikir ini pun sangat sangat menarik ya, sangat menarik. Tentunya kalau Prof Budi sudah lolos ini kita juga perlu ini supaya bisa lolos di Scopus. Jadi kami ikuti jejak Prof Budi untuk jadi profesor ya kami Bu Ila ya Pak yang kayaknya dekat ini. Jadi ini kita bisa lakukan. Berharapnya sih ada di anggota BDI yang hadir ya, tapi karena tidak ada, ya sudah kita nanti buat di urusan itu, di urusan hasil rakyat kita, dan membuat jadwal untuk acara ini gitu. Jadi setiap program kerja dari dinas kegiatan ini saya pikir perlu dibuat jadwalnya gitu. Misalnya tadi pelatihan sertifikasi penulis
sejarah mungkin itu masih menunggu, kita menunggu dari pusat, kemudian pelatihan menulis artikel jurnal orientasi kapan kira-kira. Jadi kalau raker kayaknya kan gitu ya, kalau ada kayak buat apa LKB, LKH gitu ya, kapan? Ini ada acara banyak, ada kapan mau dilaksanakan supaya kita punya target-target yang perlu kita ya. Jadi begitu di akhir tahun nanti kita bisa evaluasi gitu. Ada kegiatan yang kita programkan tapi kita tidak terlaksana, kendala dan sebagainya. Jadi akan berikutnya kita sudah punya solusi untuk beberapa kegiatan yang mungkin yang barangkali nanti tidak terlaksana. Jadi kemudian yang tadi yang terkait dengan itu, ya ini juga sangat mungkin seperti di lapangan kita bisa dapat income lain gitu ya, karena memang kalau workshop itu tentu kita perlu mengumpulkan dana dari mereka gitu, tapi dan karena juga kita perlu menghadirkan apa ya tenaga-tenaga ahli yang memang benar-benar punya kompetensi untuk melatih mereka gitu. Dan ini pun kita mungkin bisa ambil momen-momen saat dulu itu di waktu libur, kayak di bulan 6, ya kan bulan 6 itu bulannya libur ya, bulan sekolah gitu. Jadi pada untuk bidang itu kita ilmunya ini supaya mungkin kita bisa jadwalkan di bulan 6 itu. Dan untuk lebih enaknya sudah dibuat RAB-nya mungkin kira-kira kalau kita buat ini mungkin untuk simpelnya Kota Medan dulu lah, Kota Medan yang kita undang, guru sejarah di Kota Medan baik itu atau mungkin levelnya apakah bentuknya masih SLTP saja atau SLTA atau manual saja derajat kita buat ininya, karena kalau sekali mungkin itu akan apa ya sangat banyak, atau kita undang aja semua malah siapa yang mendaftar gitu. Tapi yang jelasnya kita buat jadwalnya di Juni misalnya saat mereka liburan sekolah, karena kalau nggak libur itu agak repot, karena kalau workshop maunya tidak sehari ya kok, supaya ada hasilnya gitu, ada produknya yang mereka inginkan dapatkan habis workshop itu, bukan seminar, maksudnya sehari bisa ya kok. Nah, kemudian tadi ada seminar yang konten apa ya sesuai momen-momen tertentu, misalnya nanti ini di apa ya di yang Mei yang mungkin yang Mei itu ada pendidikan dan sebagainya. Dan itu kita harapkan kita bisa ambil setiap momen itu tak terlewatkan. Yang lalu mungkin ada beberapa yang terlewatkan kita seperti di dan sebagainya. Jadi kita bisa sudah tujuan dari sekarang kalau misalnya hari pendidikan apa yang lain kita ambil, atau tidak hari pendidikannya kita ambil yang hari kebangkitannya misalnya, kita akan ambil yang apa itu. Itu saja mungkin, jadi intinya saya pikir kita buat kayak timeline itu tadi jadwal yang sudah terkumpul supaya kita bisa evaluasi nanti. Saya kembalikan kepada Terima kasih kepada Ibu Ketua yang telah menyampaikan pandangannya. Mungkin dari yang lain, Pak Nung, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang Ibu bisa adalah ini, tapi bagaimana ini kita untuk masalah ini yang berjalan seminar ini khususnya ini adalah 2 bulan sekali, jadi bagus 2 bulan sekali, dan kita punya waktu 2 bulan sekali untuk pelaksanaan kegiatan seminar. Memang kita sangat menarik, kita bisa libatkan mahasiswa kita untuk dari pemateri dan kita. Oke, bulan kedua kita masuk program untuk siswa, khususnya dalam mahasiswa kita yang sudah S2 ya. Kemudian nanti selanjutnya bulan 2 bulan ke depan lagi kita akan terus. Jadi ini akan atau nanti bagaimana caranya kita akan mengatur panjangnya bulan dan pendidikan, tapi itu adalah seperti yang selanjutnya tentang masalah kalau perlu kita akan programkan ini adalah untuk ini kan kegiatan ilmiah. Bagaimana kita akan
eh, bisa artikel-artikel kita itu bisa dipakai kan. Jadi salah satu di antaranya adalah masukkan artikel kita di dalam ini media-media sosial. Itu akan dalam satu dekade ini kegiatan kita, apalagi kalau kita masukkan dalam presentasi. Dan inilah kekuatan kita bahwa bagaimana kekuatan satuan sejarah ini mengkonekkan kembali daripada unsur-unsur yang kemudian terkait dengan itu, kemudian terkait dengan usaha penjelasan dan kita akan ambil dulu pada pusat. Jadi pusat yang memberikan pertunjukan apa kita akan melaksanakan kita sama kayak kita akan sumur itu adalah kita sama-sama bahwa anggaran das kekuatan kita itu adalah satu ya dari kita sampainya daerah satu kita menyebutkan kita jadi kita kan tidak lebih daripada jadi apa yang ada anggaran dasar ada di pusat dan daerah hanya saja kita yang sama-sama tidak untuk sementara semua itu bagus. Sama. Baik, terima kasih Pak Noko. Silakan berikutnya Prof. Muji. Saya sebenarnya dengan kesibukan kita semua dengan dosen dan ikut bergabung cukup sibuk ya. Jadi kita harus juga merampingkan karena banyak program kerja yang menurut saya gitu. Kalau usah banyak-banyak tapi terlalu itu cari yang kalau boleh hobi yang gratis gitu, hobi yang gratis. Coba lagi ditanya jawab pusat ini untuk yang di teks sertifikasi penulis sejarah ada nggak anggaran yang gratis gitu sehingga kita bisa kalau gratis banyak lagi yang mendaftar tapi kalau banyak kita berani itu siapa mau siapa takut ya kan. Siapa berani kita aja cuma ya tiga orang kita dari Medan ya dari isu uji prodi saya mau perjalanan dinas seperti ini mungkin karena di Jakarta langsung Surabaya sendiri justru nggak tahu misalnya dari UI SPPD sama kita Bu saya itu SPPD dari kan anak juga biasanya sangat bermanfaat di tag betul di tag ini kami gimana ada penulisan penulisan sejarah historiografi itu sangat penting jadi dari pakar yang memang sudah jam terbangnya tinggi penulisan sejarah dan penulisan sejarah terus baru kami di tes tiap hari ada tesnya buat tugas kemudian tes terakhir karya tulis wawancara cukup berat ya waktu itu ya cukup berat bagi saya lagi ya ini alhamdulillah itu beritanya ada nggak ya nanti mereka punya anggaran untuk daerah ketiga anda bisa itu cari yang kemudian saya melihat dua bidang organisasi dengan bidang penguatan kelembagaan pemikiran saya bahwa mengerti bidang organisasi dengan bidang penguatan kelembagaan apalagi di tengok program kerjanya bidang organisasi membuat setuju ya kemudian bidang penguatan kelembagaan menguatkan peran masing-masing bidang dalam sinergi bersama melaksanakan program kerja dan kegiatan itu ada pengawasan, pembina lah, penasehat lah, komisi etik tidak ada yang dikuatkan lembaganya apa karena pasti ada juga hubungan antar lembaga itu dan kerjasamanya
Jadi kalau pernah bisa dirapikan, tapi kalau udah biasakan pusat udah tertentu juga nggak bisa. Struktur pusat, mungkin mereka penting gitu, ya kan? Strategi sekali penguatan kelembagaan. Terus kemudian pertanyaannya gini, ibu belum paham, kaderisasi apa yang dimaksud di sini kaderisasi untuk bidang organisasi, ya kan? Open gimana? Kaderisasi biasanya udah ada sistem kaderisasinya yang dibangun, training kader yang mencari kader, ada tingkatan tahapan level yang dasar, yang menengah, yang lanjutan gitu biasanya. Kemudian ini apa yang mau dibangun di sini? Memang itu pusat, ya kan? Kaderisasi. Open recruitment kita cari pekerjaan, ya ada tawaran kerja di mana? Supaya kita kasih buka kerja mereka gitu melalui P3K untuk alumni S1, S2 itu apa yang dimaksudkan kaderisasi dalam kalau kaderisasi internal open recruitment biasanya itu dari luar gitu ya kan awalnya ini masih saya tanya ada yang belum memahami dengan tepat ya kan kemudian tadi untuk apa kegiatan diskusi publik itu bagus itu bisa. Ya Allah, ya Tuhan, repot amat biasa. 2 bulan sekali repot amat. 3 bulan aja. 3 bulan aja. Terus ini aja, dari kita aja dulu. Misalnya, ini kita dari bidang pengawas, siapa butuh satu orang. Bidang etik, siapa yang sempat waktunya buat etika, PPT-nya, makalahnya. Nanti pengurus, ya, pusat satu, kita minta. Itu, atau nanti lintas perguruan tinggi, oh dari satu, dari ini satu, yang belum. Kemarin kan udah ada gilirannya ada orang kan, isi harmoninya belum. Jadi berjalan itu, tapi diagendakan satu bulan sebelumnya dikasih tahu bahwa nanti ada giliran Pak membuat ini wilayah yang simpel-simpel nggak ya, tapi jangan banyak diketahui orang kita, iya kan? Mulut pelajar lagi dulu ada di mana? Iya kan biasanya di dinas kemarin ibu di hari Fatimah jadi narasumber. Memang udah dulu mereka sudah ada yang masuk APBD, iya kan? Mau enggak kita gimana? Gitu. Kita enggak kan bicara uang pasar tadi ya kan? Dia bicara ini kan enggak ya kan? Yang cari yang teliti dulu lah mampunya ya kan pakai Zoom terus tadi ada tawaran dari Prodi S2 Bapak Bapak datang 5 sampai 6 Februari kita kerjasama aja Prodi S2 dengan P3K nanti di sini dia datang dari di sini jadi kalau muka kita buat di sini kita undang besar lah yang hadir ya kan kita sedangkan aja lah ya sebaik aja yang orang melihat nggak makan beliau aja makan kedua biar wajar ya kan terus ada nanti prokim itu juga nanti kita kerjasama aja dua itu banyak program yang RKA di S1 di S2 nanti gandeng aja paling enggak mobilisasi untuk flyer sosialisasi saya banyak lagi untuk kayak itu kan membantu kita terbantu mereka dan kita sama ini satu tubuh tapi ada yang dari wilayah ya kan orang sebaik yang baru dia sejarah itu jangan kalau saya yang berat-berat banyak nanti tidak terlaksana itu kan mau buat tidak bulan 3 ada riset ada pengabdian ada penelitian ada kerjasama pendidikan sejarah kali kadang-kadang enggak menurut saya kita sama-sama senang sama-sama selesai gitu ya oh soalnya enak ya kan alhamdulillah mohon maaf ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya pada Bapak Uji dan yang telah memberikan banyak masukan dan saran dari dalam rangka ini. Nanti akan kita diskusikan untuk dirumuskan hal itu ibu apa adanya. Silakan Ibu Rula.
Terima kasih ya Bu sudah memberikan. Dan kalau saya sih akan kasih saran. Misalnya saya yang bekerja 8 jam, saya yang nggak dapat apa, dia ada nggak dimasukin video? Nah, itu maksudnya mereka ada walaupun misalnya mereka nggak hadir karena yang disampaikan kan dimasukkan aja dulu mungkin di tengah ada yang itu kan cuma dayanya tinggi di dalamnya itu. Jadi apa yang ada sudah dikumpulkan oleh Pak Diki ini nggak semua juga tahu, malah kita mungkin ya Bu Danila tadi mudah-mudahan tadi juga kan ada acara dia buka Zoom aja, atau misalnya kayak mungkin dia keluar setelah kasih pengarahan, tapi dia nggak tahu nih ada nih yang harus kita diskusikan bersama gitu. Saya sebenarnya nggak tahu gitu. Jadi alangkah baiknya ini juga sebelum dan sesudah ada perbaikan ini dimasukkan aja gitu. Jadi kita maunya tadi ada yang Pak mau 2 bulan sekali, dan saya dengan Bu Budi mengharapkan 3 bulan sekali, mungkin aja ada masukan yang lain yang bisa disetujui bersama. Karena kayaknya kita nggak cukup forum juga kalau kita yang menentukan gitu. Jadi saya pikir ini dimasukkan dulu, kemudian juga sama-sama dimasukkan, jadi semua bisa kasih saran dan perhatian. Sering juga sebenarnya kita ingin ketiga kali ada dengan ini saran-sarannya begitu baik. Kan kapan untuk apa namanya kita mau nggak kita bisa kalau kegiatan ini menyainkan pelatihan guru di Sumatera Barat kan kayaknya harus banget kita lah gitu. Tapi apa daya kita di tangan yang perhatiannya ini aja orang. Jadi mungkin ya terus terang saya kasih memiliki budaya juga ya mati-matian, tapi hasilnya dalam mungkin perlu juga kita kapan ketemu yang harus semuanya ada dengan masing-masing ide-idenya dan masing-masing. Jadi saya yakin juga ada yang makanya jadi kita masukkan yang ini kemudian untuk kapasitas dan kita tadi masukkan dilaporkan dan dikirim dulu, dan tentu saja kita akan bergerak ayo komen gitu nanti ayo komen kasih ide gitu. Jadi yang lain tahu ini saya pikir semua orang nggak tahu apa yang mau kita sampaikan ini dampaknya ini sampainya di kita ini orangnya aja gitu. Makanya saya pikir memang kita harus lebih banyak menjelaskan. Terima kasih saya kembali ke moderator. Terima kasih Ibu Lila menyampaikan tadi. Saya kira secara keseluruhan sebenarnya sudah dibahas ya. Tinggal bagaimana kita merumuskan dan kemudian menyampaikan nanti kepada pengurus yang lain tentang agenda dan program kerja kita selama setahun ke depan ini. Secara umum saya mengambil semacam poin-poinnya itu kita bertanyakan apa yang paling sederhana dan kemudian yang mana yang paling bisa dilakukan. Terima kasih kepada bidang komunikasi dan publikasi yang telah hadir dan juga menyampaikan paparannya, yang mana mungkin nanti bisa akan direalisasikan beberapa program-program kerja. Saya kira itu Ibu, nanti mungkin kita akan rumuskan ini mana yang bisa dilakukan dalam desain. Mungkin Ibu Yusra atau Kak Sekretaris mungkin ada yang mau disampaikan, silakan. Berarti cuma mau kalau masalah YouTube itu bidang edukasi komunikasi sebenarnya dari awal itu bisa dibuat, tapi ada semua ada konten
di dalam chat grup umum. Nanti coba dia pakai email P3K dan juga passwordnya. Dan video pertama itu udah masuk yang acara sama yang pertama kali itu, yang iya itu udah. Nah, jadi mungkin itu aja diberdayakan, pakai aja kembali email sama password itu bisa saya kasih supaya dia bisa memakai YouTube itu. Nah, sebenarnya sih nggak ada sih ya, cuma itu aja kesediaan tenaga itu semangat, semoga semua divisi itu juga semangat, karena kadang-kadang saya ngerasa ini seperti dunia yang besar atau dunia Kiki atau punya saya organisasi ini. Padahal kan organisasi ini kan bukan punya siapa-siapa ya, ini kan punya kita semua. Maksud baik dari Prof. Budi mengantarkan kita bareng-bareng dan kita semua udah bersedia untuk dimasukkan namanya ke dalam susunan kepengurusan, dan itu bukan dalam waktu setahun. Kalau tidak salah kita 4 tahun ya Bang Kiki, 5 tahun. Seharusnya kan itu adalah amanah kan seperti itu. Ini dari hal kecil, nanti hal besar dapat yang besar lagi. Mungkin kita duduk di organisasi atau jabatan yang lainnya, kalau orang-orang yang seperti itu jujur aja saya kan pikir-pikir milih. Dan seperti itu, jadi masih pada ibu-ibu yang selalu membimbing kami, apalagi mungkin selain dari Ibu Yusra, kami juga menguruskan masih yang muda-muda. Jadi mungkin jika ada kata perbuatan yang salah di dalam komunikasi dengan Bapak Ibu, kami memohon maaf, tapi jangan meninggalkan kami dan tetap dukung kami dan juga support kami supaya organisasi ini berkembang lebih baik. Itu saja, terima kasih. Terima kasih Mbak Dara banyak dari pembinaan komunikasi yang sudah dijalani ini ya. Tinggal meneruskan karena memang pokoknya prinsip kita harus sepakat, kecil tapi ada gitu. Sedikit tapi terlaksana, berarti gitu aja. Jadi kita tidak bikin besar dulu seperti dibilang Bu Erina tadi, kita ini mencatat sejarah. Kita satu-satunya pengurus P3K yang ada di daerah. Berarti kita membuat sejarah ya kan? Making history, sejarah membuat sejarah. Jadi biarlah kita awali, biarlah dengan segala kekurangan kita, dengan segala respon yang mungkin lambat atau bahkan sama sekali tidak ada. Ya mungkin kadang memang kita minta seperti di bulan Bolila tadi, kita minta saran kadang nggak ada respon, kadang sering musab dada juga memang gitu kan. Tapi ya itulah kita, namanya juga organisasi, pasti semuanya masing-masing individu itu memiliki kekurangan, kelemahan dan kelebihannya masing-masing. Tapi kita berharap dan kita yakin, terutama bagi yang muda-muda ini yang kalau dengan segala hal tantangan, rintangan kita di organisasi itu memupuk, membina, membentuk karakter kita yang lebih kuat lagi untuk anak-anak muda ini ya, karena dengan Mbak Dara, siapa tahu nanti suatu waktu Mbak Dara dari dekan FUJ gitu, lagi dari ketua prodi S2 gitu ya kan. Jadi mungkin kita di organisasi itu melatih membentuk diri semua, membentuk karakter kita menjadi seorang pemimpin. Pemimpin itu walaupun sekecil apapun yang kita tetap jadi pemimpin, kita harus bertanggung jawab atas kepemimpinan kita itu, sekecil apapun itu. Nanti untuk berikutnya Bapak Ibu sekalian, kita tim pengurus harian akan membuat notulensi dulu dari masukan-masukan Bapak Ibu. Kita akan share draft-draft dan awal dari bidang-bidang kepengurusan ini. Kemudian kita share juga nanti hasil rumusan kita, saran-saran rumusan kita dalam rangka ini. Karena yang bilang tadi memang kita tidak forum, tapi memang gimana ya, kita mau forum juga kita agak repot ya. Jadi
sepakat untuk yang semacam kegiatan ilmiah itu 2 atau 3 bulan sekali supaya tidak terlalu, karena kalau tiap bulan juga agak muak gitu ya, repot gitu. Yang nggak muat tiap bulan diterima itu kalau gaji nggak muat ya. Kita tiap hari kerjaan banyak semua masing-masing. Nah, sebelum semuanya kita yang lain ini, Bapak Ibu sekalian, ada satu hal lagi, paling tidak ini rancangan hasil dari rakyat kita yang harus kita sepakati. Dan ini yang penting juga, karena pentingnya itu besaran iuran kita. Ya, jadi kemarin itu di awal ada tawaran di awal kita itu 50.000 per bulan. Kemudian ada saran-saran lain dari ada yang 20.000, 30.000 atau 10.000. Kemudian kita pernah berbincang, saya Bu Ila ikut kayaknya Bu Ila, Mbak Kiki, kemudian Mbak Dara. Kalau untuk kira-kira sepanjang tahun itu kan kita perlu ya biaya kecil-kecil saja seperti ini. Jadi kita waktu itu bukan sepakat ya, berencana mengusul kepada forum besaran iuran kita itu 30.000. Jadi ngambil jalan tengah. 50.000 mungkin terlalu tinggi, 20 atau 10 mungkin kurang gitu. Setelah kita estimasikan, kalkulasikan sepanjang tahun kegiatan kita, kalau 10.000 kita ada berapa pengurus? Mungkin 32 ya. 32 mungkin berarti 320.000 kali, kadang ujungnya aja sudah berapa gitu ya, sudah 100 berapa pada ujungnya. 20.000. Oh, 20.000. Oh ya, oke. Terus kemudian nanti ya konsumsi atau kadang ini tadi kita mohon maaf ada keterlambatan membuat spanduk, jadi kita membuat spanduk juga perlu dana. Kemudian apa ya teman, pokoknya ada dana-dana ininya lah, ada dana yang praktis ya untuk ini. Jadi waktu itu kita pertemuan itu kita berempat sepakat untuk mengusul, bukan sepakat untuk menetapkan ya Bapak Ibu ya, sepakat untuk mengusulkan besaran iuran kita itu 30.000 per bulan. Tapi itu pun kita kembalikan kepada forum. Silakan Bapak Ibu komentari apakah bisa naik atau turun lagi di besar. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini memang kita jalankan kegiatan di sini. Ya, jadi bagaimana yang penting kita ini aksesnya iuran, mudahnya dia semua terkendali. Bagaimana ini? Kalau kita akan bayar setahun sekali, ya artinya kalau saya masukkan 1 tahun itu adalah 120.000 1 tahun. Kalau Anda yang mau lebih bayar tidak ada masalah, lebih daripada 120.000 tahun tidak ada masalah. Ya, tapi kita akan ambil yang punya ini minimal hanya rata-rata paling kecil kan 120.000 dalam setahun. Jadi ini cuma untuk masukan saja, gambaran keterangan dari kita lah yang akan memberikan masukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Menanggapi pandangannya kita aja tadi mau bikin acara itu 2 bulan sekali. Untuk pengeluaran kerjanya aja lumayan besar. Tapi kalau hitungan tahun sekali bayar 120, menurut saya sih nggak mencukupi, nggak mulai enggak, kalau menurut saya itu terlalu sedikit gitu. Kalau saya tapi malah harusnya per bulan, sehingga kalau kita melakukan sesuatu hal di bulan ketiga atau kedua itu adalah bulannya. Kalau saya malah kalau saya maunya 50.000 karena ini dari kita untuk kita, karena kalau nggak kita yang
menjaga rumah kita nggak siap lagi. Jadi kalau saya 50.000 sebulan terserah yang lain kalau dan saya pikir kita nggak bayar setahun tapi per bulan. Terima kasih mungkin yang lain juga ada. Kalau saya apa yang diputuskan bersama itu saya sepakat dengan karena ini mungkin apa bisa dikatakan sedekah kita atau infak jualannya salah bisa 30.000 atau yang bilang 50.000 atau yang bilang 10.000. Pertimbangannya misalnya ini lancar daripada nanti mahal misalnya 50 ya agak susah bilang karena keikhlasan kan intinya keikhlasan kita tapi mendengar bayar kendaraan yang mudiknya dan orang bayarnya kan budaya orang sendiri bayar itu rame-rame biasanya gitu satu dua yang punya kesadaran baik. Jadi kalau memang mau disepakati misalnya 20.000 kali 12 bulan harus 40.000 atau 25.000 sebulan kali setahun aja kan buka nomor rekening itu 300.000 tapi betul-betul bayar semua dan diliskan gitu yang udah bayar tulis gitu di rumah ini yang aktif negara yang aktif ya daripada nanti besar mundur tapi kesepakatan jangan yang penting keikhlasan kita lancar daripada nanti mundur biasa organisasi mundur terus ya kan karena kita mundur lah jadi kalau misalnya semangat lima 300 ya kan kurangnya karena per tahun aja gitu masuk terus dibingungkan ya keikhlasan kita boleh lah bulan 1 bulan 2 bulan 3 yang penting di list gitu wah ini akan dicapai di list gitu ya jadi ketika dia ada uangnya lebih terus bayarnya kalau dia belum ada duit ya sabar kita akan percaya diri kita sama diberikan enggak nasi kendaraan kasih itu ngurusin itu aja kan tinggal mampu udah dia kendaraan puji itu kalau sudah nggak akan mampu tuh ya kan kita ya ribet dikasih ya kan bayarin itu karena jumlahnya ya ini kita kan rata-rata di udara sekali itu payah jadi kalau sepakat aja nomor rekeningnya dibuka terus nanti di list bulan 1 rupanya berbayar 2-3 orang nanti bulan 2 ada masuk ya kan terus kan ada nanti boleh nama dan pengawas jabatan pengawas etika undangan ya kesehatan darah dengan wakil namanya berdua jadi itu aja satunya jadi keikhlasan satu kedua kesepakatan boleh 25 330 tadi 15 360.000 gimana darah sama Kiki ada lagi yang mahasiswa kalau kami dosen kan ada tetap penghasilan silakan atau berat atau 10.000 aja ya kan tanya dulu ya ya jadi kalau dari saya kan terkait dengan ibu peserta itu kan mungkin sini nggak ada ekonomi masing-masing orang berbeda satu lagi seperti saya kan saya posisinya masih siswa dan ya masih kerjaannya juga kayaknya agak berat bu kalau misalkan iurannya per bulannya 50.000 kan jadi berapa
Kalau dari saya sih usulannya ya di 1 bulan itu Dan saya ambil dari itu 2020. Karena kalau saya pribadi, ya insya Allah 1 bulan untuk membayar iuran sebulan 5.000, karena ya seperti yang disampaikan Bu tadi, saya mau menilainya, menganggapnya bahwasanya bagian dari infak juga kan. Ada juga yang kan kalau untuk membayarnya ya saya ikut aja dulu selama minta per tahun pun saya oke juga. Kalau per bulan pun begitu juga. Penting kalau untuk nilainya ya 25.000, karena kan ya itu bisa kita lihat nilai tepatnya lah. Kalau ini baru terima kasih. Sedikit karena saya pernah berkecimpung di organisasi di luar, ada beberapa saya melihat organisasi di luar ya, sebulan iurannya 10.000, lancar dia siap belum dia masuknya, tapi dia ada apa namanya, ada satu dari teknis masuk dia karena organisasi yang saya dulu di luar itu tidak daripada 5 organisasi dari pengalaman. Itulah kemudian kita yang P3K rasanya kita banyak siswa, mungkin kita yang ada di sisi dengan daya ini menjawab di sini, tapi belum tentu yang ada di luar pengurus kita itu menjawab. Makanya artinya di sini adalah usulan paling kecil 10.000, tapi mau di atas itu mau 20.000, 30.000, mau 100.000, tidak ada masalah. Tapi yang minimal paling kecil adalah 10.000. Tidak sementara sampai malam video dan Baiklah Bapak Ibu, kita yang tinggal yang hadir di sini dari mungkin dari beberapa masukan pendapat berdasarkan pertimbangan kegiatan, berdasarkan pertimbangan ekonomi dan lain sebagainya, maka mungkin belum keputusan tapi hasil raker yang akan kita share ke forum besar mungkin supaya ditanggapi oleh kawan-kawan yang lain. Mungkin mohon izin Bapak Ibu kawan-kawan semua kita ambil jalan tengah saja ya, kita ambil jalan tengah karena tadi variasinya beragam mulai dari 50.000, 30.000, 25.000, kemudian 20.000, 10.000, dan kemudian karena juga tadi ada sisi yang masing-masing buat kita juga sudah kita minta pendapat mereka bersedia dengan besaran yang sudah mereka sampaikan. Maka izin kepada kita semua Bapak Ibu, mungkin saya putuskan aja untuk hasil raker kita sementara yang akan kita lemparkan ke forum nanti, kita tawarkan saja besarannya di 25.000 karena kita estimasi kebutuhannya ya Bapak Ibu ya, izin semua. Terima kasih atas pandangan-pandangannya tadi yang telah disampaikan. Mungkin sudah jadi ada beberapa hal tadi yang telah diskusikan, paparan dari beberapa bidang nanti akan di-share hasil runutan dari bidang-bidang yang telah kita diskusikan. Tadi ada organisasi, lalu kemudian kegiatan bidang, komunikasi dan publikasi, dan rencana kerja selama 1 tahun ke depan ini seperti apa. Lalu kemudian tadi yang diskusi menarik tadi soal pembayaran iuran,
itu juga nanti akan disampaikan keputusan dari Ibu Ketua untuk ditetapkan gitu di grup besar nanti bersama juga dengan paparan dari beberapa bidang. Saya kira itu aja yang mungkin bisa kita diskusikan dalam rapat kerja praktisi profesi kesejahteraan ini. Dengan mengucap alhamdulillah kita akhiri rapat kerja hari ini. Terima kasih.